101. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita beralih ke Labuan Bajo pagi ini. Kami sudah menyiapkan 3 topik untuk Anda. Kita diawali dengan topik Taman Nasional Komodo dibuka, uji coba Kota Konjungan diterapkan kembali begitu. Dan apa saja yang berubah sebelum Anda berangkat? Pendengar, untuk Anda di mana saja berada, di pagi hari ini ya, kita baru saja terhubung dengan Kepala Balai Taman Nasional Komodo, ada Pak Hendrikus Ranisiga. Dan angin segar akhirnya berembus bagi pariwisata Labuan Bajo ya. Balai Taman Nasional Komodo resmi membuka kembali pelayanan wisata alam setelah sempat terjeda oleh faktor cuaca. Namun pembukaan kali ini bukan sekedar kembali ke rutinitas lama begitu ya. Ada sistem kota baru dan juga teknologi digital Siora yang kini muncul, mulai diuji coba demi menjaga keseimbangan ekosistem dan juga kenyamanan pelancong. Pagi ini kita akan membahas bagaimana kesiapan infrastruktur pendengar ya, keselamatan pelayaran hingga bagaimana sistem time entry di Padar Selatan akan bekerja. Dan kita langsung saja bertanya terkait hal ini dengan Pak Hendrikus Ranisiga. Pak Hendri, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, apa kabar pagi ini Pak Hendrik? Kabar baik. Kabar baik ya. Baik, Pak Hendrik, kita langsung saja. Keputusan pembukaan kembali ini didasari oleh membaiknya data BMKG begitu ya Pak. Mengingat cuaca maritim sering kali fluktuatif Pak Hendrik ya. Bagaimana kemudian bentuk sinkronisasi real time antara BTNK maksud kami, KSOP dan Nakoda di lapangan agar kebijakan prioritas keselamatan ini tidak hanya menjadi imbauan di atas kertas begitu Pak Hendrik, tetapi menjaga prosedur tetap yang rigid begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu saya tegaskan bahwa kewenangan untuk mengatur pelayaran itu menjadi kewenangan dari KSOP gitu. Iya. Kami punya kewenangan untuk melakukan pelayanan wisata. Terkait dengan cuaca, itu kewenangannya BMKG. Jadi kami ini ya ada di hulu kemudian di hilir. Jadi kami itu di hilir. Jadi kalau kewenangan terkait dengan cuaca di BMKG, kemudian nanti KSOP akan berdasarkan itu nanti akan mengeluarkan notis untuk apakah boleh berair atau tidak. Kalau di kami hanya fokus kepada pelayanan wisata saja gitu. Iya. Begitu Mbak ya. Baik, Pak Hendri, terkait penerapan aplikasi Siora dan sistem kuota 1.000 orang per hari, bagaimana BTNK memastikan transisi digital ini Pak Hendrik agar tetap inklusif bagi wisatawan terutama mancanegara Pak Hendrik ya, tanpa mengurangi esensi konservasi yang menjadi alasan utama pembatasan kota tahunan di angka 365.000 jiwa dalam hal ini begitu. Iya, jadi memang yang menjadi dasar dari penetapan kota itu adalah berdasarkan hasil kajian. Jadi itu adalah hasil penelitian ya Mbak ya gitu. Dan kalau di atas 365.000 per tahun itu sudah over tourism. Dan kalau 365.000 itu dibagi per hari jadi kurang lebih 1.000 lah gitu ya. 1.000 plus minus gitu, per hari. Dan tentunya kita menghimbau agar para pelaku usaha pariwisata itu melakukan pembelian tiketing itu sebelum masuk ke kawasan.
Mhm. dan harus benar-benar memperhatikan kuota yang sudah ada disiapkan di aplikasi Siora gitu. Yang jelas pembatasan ini bukan karena tidak semata-mata hanya untuk kenyamanan pengunjung, Iya, tetapi juga yang paling penting itu adalah kita untuk menjaga eh, ekosistem agar tidak mengalami tekanan yang terlalu tinggi lah gitu ya. mhm mhm Ya, mhm. kita perlu membatasi kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Mhm mhm. Tetapi yang manfaat lainnya sebenarnya dengan penetapan ini membuka peluang untuk teman-teman tuh bisa memasarkan paket wisatanya di mainland, di daratan gitu. Kan banyak daya tarik wisata juga di daratan, sehingga Benar. yang kuota ini otomatis pasti akan ada desain atau redesign paket wisatanya, sehingga tidak semata-mata hanya ke kawasan Taman Nasional, tetapi juga bisa menjual paket di luar Taman Nasional Komodo. Andaikan misalnya kuotanya penuh untuk hari ini, mereka bisa delay 1 hari, dan hari ini mereka bisa berwisata di mainland dulu, besok baru masuk setelah kuotanya tersedia lagi gitu. Mhm mhm. Kurang lebih begitu sebenarnya Mhm gitu. mhm. Jadi yang paling penting adalah menjaga lonjakan begitu ya, setelah sekian lama tidak dibuka kurang lebih 1 bulan lebih Pak Hendrik ya? Nah itu bukan, tidak ada hubungannya gitu. Kalau kemarin itu kan karena Mhm cuaca, mhm. karena kita mengikuti himbauan dari KSOP menutup pelayaran. Karena 100% Mhm mhm. pengunjung ke kawasan itu kan menggunakan pelayaran, Mhm. menggunakan kapal wisata. Kalau kapal wisata dilarang, kan nggak bisa juga. Cuma perkembangan terakhir ternyata untuk kapal-kapal yang berlayar di luar kewenangan KSOP Labuan Bajo, itu mereka tetap masuk ke kawasan seperti cruise atau kapal yang dari Lombok, dari Sape, dari Bali gitu. Mhm. Sehingga kami memutuskan untuk membuka lebih awal untuk melayani cruise, melayani kapal-kapal yang dari luar gitu. Tapi kalau kapal-kapal yang dari Labuan Bajo itu mengikuti arahan dari KSOP. Mhm mhm mhm. Gitu, ya. Iya, di Padar Selatan kita melihat ada pembagian sesi atau time entry. Jadi secara teknis ini Pak Hendrik, bagaimana tim di lapangan mengelola crowd control Pak ya saat perpindahan antar sesi agar tidak terjadi penumpukan begitu? Ya justru itu, dengan adanya aturan ini ya membutuhkan kerjasama gitu dengan semua pihak. Jadi jangan sampai dengan aturan ini benar-benar hanya ke Taman Nasional. Mhm mhm. Artinya teman-teman pelaku usaha wisata harus bisa juga berkomitmen untuk menaati aturan atau sesi-sesi yang sudah kami tentukan gitu. Iya. Jadi kami akan membuka slot per sesi itu sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan, tetapi komitmen juga dari para pelaku usaha pariwisata untuk mengatur waktunya gitu ya, Mhm. supaya sesuai dengan time entry dan juga time close yang sudah diatur di dalam sesi-sesi tersebut Mhm gitu. mhm. Ya kita Termasuk mohon adanya kerjasamanya gitu. ya. Kita mohon kerjasamanya gitu dari wisatawan, dari pelaku usaha wisata gitu, atau dari tour guide atau dari guide-guide yang menemani wisatawan. Mhm mhm. Termasuk adanya larangan pelayaran malam hari Pak Hendrik ya? Ya itu memang itu itu sebenarnya disampaikan oleh KSP, disarankan supaya jangan sampai ada pelayaran malam. Mhm Karena mhm. kita belajar dari kejadian kemarin itu kan sebenarnya karena pelayaran itu malam, sehingga eh, ya kalau malam berlayar gelap dan juga kadang-kadang cuaca misalnya berubah sewaktu-waktu, lebih baik siang lah gitu. Kita bisa melihat lebih mudah untuk mengatur pelayaran yang untuk memitigasi kondisi-kondisi pada saat terjadinya cuaca-cuaca ekstrim. Iya Pak, dengan adanya larangan pelayaran malam hari dan kewajiban mengikuti
rute tertentu. Bagaimana BTNK sistem monitoringnya seperti apa yang dilakukan oleh BTNK terhadap kapal-kapal yang nakal, Pak Hendrik ya, atau melanggar area konservasi di luar jam operasional? Apakah ada sanksi administratif begitu Pak melalui sistem SIORA bagi pelaku usaha yang melanggar aturan keselamatan ini, Pak Hendrik? Jadi saya tegaskan lagi ya Mbak ya, Mm-mm. bahwa kewenangan pengaturan untuk pelayaran, rute yang mana, kapan harus melakukan pelayaran, bagaimana kelayak lautan kapal-kapal wisata, itu menjadi kewenangan KSOP Mbak gitu. Iya. Saya tidak dalam tidak dalam kapasitas untuk mengatur kapal gitu ya. Saya hanya melakukan pelayanan wisata di lapangan. Baik, sistem time entry ini di Padar Selatan menuntut ketetapan waktu yang presisi dari para pemandu dan operator kapal, Pak Hendrik. Bagaimana dalam hal ini BTNK melakukan edukasi kepada para pelaku usaha lokal agar mereka bisa beradaptasi begitu dengan ritme sesi ini tanpa mengurangi kepuasan wisatawan yang mungkin merasa terburu-buru, Pak Hendrik, oleh durasi 3 jam sesuai informasi yang beredar. Jadi kita menggunakan platform media sosial kita untuk melakukan sosialisasi gitu. Yang kedua kita juga sudah melakukan mengirimkan surat terkait dengan penerapan kota ini dan juga time entry yang di Padar gitu ya. Kemudian kita juga melakukan pertemuan dalam beberapa kesempatan untuk menjelaskan, karena begitu banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti yang Mbak sampaikan gitu. Tetapi yang terakhir pernyataan Mbak untuk menjamin kepuasan, sebenarnya kalau ini sudah bisa dijalankan, diikuti dengan baik, waktu 3 jam itu waktu yang cukup lah untuk Cukup bisa maksimal. menjamin kepuasan. Cukup maksimal untuk menjaga atau menjamin kepuasan pengunjung. Karena kita juga menghitung waktu yang dibutuhkan untuk trekking ke atas, kemudian foto-foto dan turun kembali ya, itu 3 jam itu waktu yang cukup banyak gitu ya. Bahkan kalau dalam dalam kegiatan kunjungan wisata ke Padar itu ya ada yang hanya dikasih waktu 1 jam malah. Kalau sebelum ini gitu. Nah, ini kita memberi waktu yang cukup luas gitu, 3 jam untuk setiap sesi untuk melakukan kegiatan wisata. Artinya kalau teman-teman itu mengikuti tepat waktu, kemudian berkomitmen yang kuat untuk mengikuti aturan ini, saya pikir kepuasan pengunjung pasti terjamin lah. Iya. Dan waktu 3 jam itu sangat cukup gitu. Menarik Pak Hendrik, mengingat poin yang tadi begitu ya. Publik tentu bertanya-tanya tentang penetapan kota maksimal 365.000 orang per tahun adalah angka yang cukup spesifik begitu. Bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa RRI Labuan Bajo pagi ini, parameter apa yang paling dominan dalam menentukan angka ini Pak Hendrik? Apakah ini murni berdasarkan carrying capacity atau daya tampung lahan, atau ada pertimbangan perilaku fauna khususnya komodo terhadap kehadiran manusia dalam jumlah yang cukup besar? Ya, tadi kan di awal saya sudah bilang kan, muncul angka itu tuh bukan sekedar biar pas gitu sehari 1.000, enggak. Itu memang berdasarkan hasil kajian. Ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa jumlah optimum untuk pengunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo itu per tahun itu 365.000. Kalau lebih dari itu sudah over tourism, artinya sudah crowded lah. Dan kita bisa belajar dari pengalaman pada pada waktu sebelumnya ini terkait dengan kunjungan ke Padar itu orang ya artinya publik melihat itu seperti pasar yang pindah gitu ke Padar gitu. Sehingga ya concern kita memang terutama pengaturan lebih ketat itu di Padar.
sehingga muncullah angka itu untuk mengatur kalau di Padar itu 1.000 per hari itu dengan 3 sesi ya, itu yang menjadi dasar juga gitu. Sehingga tidak menimbulkan kesan pasar pindah ke Pulau Padar gitu. Dan kalau itu bisa diikuti oleh semua pengunjung, pelaku usaha pariwisata, saya pikir itu Iya. akan sangat nyaman buat pengunjung dan kita berharap ya supaya dengan aktivitas wisata tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap sumber daya alam yang ada di dalam Taman Nasional. Jadi ya semuanya tuh ya ujung-ujungnya itu untuk keselamatan ekosistem sih, gitu. Jadi sebuah catatan penting bagi kita semua ya, pemirsa RRI Labuan Bajo, pariwisata yang hebat bukan hanya tentang angka kunjungan yang tinggi, melainkan tentang bagaimana kita menghormati ritme alam dan mematuhi regulasi demi keselamatan bersama yang paling penting. Baik, Pak Hendrik, terima kasih penjelasannya dan informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Hendrik ya. Terima kasih, selamat pagi untuk Mbak dengan para pemirsa semuanya RRI. Terima kasih.